Halo teman-teman di mana saja berada. Sekarang ini saya berada di dalam hutan belantara, hutan Kalimantan Tengah bersama saya Panglima Ripung. Jadi di sini kami akan kembali membuat salah satu konten-konten kami yang terbaru lagi dengan judul binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Ya, saya ulangi lagi judulnya. Binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Jadi di situ saya banyak sekali melihat ya, kalau saya berternak di sini seringkali saya laksanakan ya ternak anjing. Dulu tuh pernah saya ternak anjing mampu sampai 25 ekor anjing. Nyatanya di dalam itu ya anjing itu kawin, boleh dikatakan kawin dalam 1 tahun itu 6 bulan. Jadi 2 kali, salah satu itu namanya 2 kali dalam setahun anjing itu kawin. Jadi kalau itu mengambilkan salah satu melahirkan anak, misalkan 8 anak 1 kali melahir, berarti kalau 2 kali melahir bisa boleh dikatakan berarti 16 anak anjing itu sendiri. Jadi di situ saya bisa melihat ya ternak-ternak saya itu. Tetapi saya menjadi pertanyaan saya, kenapa jenis binatang itu bisa juga ya kalau kawin yang melahirkan itu salah satu binatang bagian perempuan. Jadi yang lakinya itu cuma menyalurkan hawa nafsu binatang itu sendiri, sehingga ya terjadilah anjing perempuan itu terjadinya hamil. Setelah anjing perempuan itu tadi hamil, ternyata melahirkan salah satu bayi atau anak anjing itu sendiri. Jadi di situ saya melihat ya, ibu asuh anjing ini tadi perempuan mengasuh anaknya 8 ekor itu tadi, menyusui sehingga sampai besar setelah dilepaskan oleh ibunya atau anjing perempuan itu tadi. Itulah salah satu tugas-tugas binatang untuk mempertanggungjawabkan anaknya sendiri. Tetapi saya melihat itu bagian anjing-anjing perempuan saja untuk melaksanakan dan mempertanggungjawab dan menyusui anaknya sampai besar. Tetapi yang bagiannya itu juga ada ya anjing lelaki atau jantan, itu cuma menyalurkan salah satu kebutuhan hawa nafsu, boleh dikatakan ya kebutuhan seksualitas itu sendiri, sehingga terjadilah pada ya anjing perempuan itu tadi. Jadi bapaknya atau anjing lelaki ini ya cuma bisa dan mampu menyalurkan hawa nafsu anjing itu sendiri, kebutuhan ya apa itu namanya hawa nafsu anjing itu sendiri, sehingga terjadilah permainan bina. Disitulah setelah terjadi permainan bina atau anjing itu pun apa itu bunting atau mengandung. Nah, jadi yang lebih enak dan bebas, tidak ada gangguan dan hambatan, itu salah satu anjing lelaki. Karena apa saya mengatakan anjing lelaki ini tidak ada hambatan ya, cuma menyalurkan hawa nafsu anjing lelaki ini saja. Waktu nafsu birahi itu timbul, sehingga terjadilah sebuah permainan bina itu sendiri. Nah, di situ kan terlalu enak saya melihat. Kenapa saya terlalu enak? Menjadi bebas, yang terberat ada anjing yang perempuan ini tadi bunting lalu hamil dan menyusui, melahir dan menyusui anak-anak yang ada pada anjing itu tadi, dipeliharakan oleh ibu pengasuh anjing itu sendiri ya. Saya sering melihat begitu, memang tugas-tugas binatang perempuan itu ya, sangat berat sekali ya. Karena saya mengira secara batinnya anjing itu memang rasanya seperti apalah saya mengatakan
sehingga ada rasa tanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri, sehingga anjing perempuan itu bisa mengasuh anaknya itu sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu ya dilepaskan oleh anjing perempuan itu, tidak disusui. Misalkan saya sering ya melahirkan anjing itu 3 bulan sudah lepas dari induknya, itu karena tidak diberikan menyusui itu sendiri. Maka setelah berhenti anak anjing itu menyusui, maka saya menggantikan dengan memberikan makanan kepada anak anjing itu setelah sampai besar. Jadi di situ saya melihat juga jenis binatang yang memang saya membuat salah satu judul yang terbaik, ya, binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, terutama binatang bagian lelaki itu sendiri. Jadi binatang lelaki ya menurut pendapat saya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, karena anjing itu tadi menyalurkan hawa nafsu saja. Setelah itu habis ya ditinggalkan. Yang menguruskan itu adalah perempuan, anjing perempuan itu tadi. Nah, demikian pula kiranya saya bisa melanjutkan dan saya melepaskan anjingnya. Dan saya juga melihat saya sekitar ini, dan juga salah satu ada ternak ayam. Saya berternak ayam, sama juga kelakuannya seperti saya katakan anjing nomor urut 1 itu tadi. Ayam ini lebih sulit dan lebih lama lagi prosesnya ya. Kalau saya melihat lewat perkawinan itu sendiri ya, setelah perkawinan itu terjadi boleh dikatakan ayam itu satu tubuh seperti manusia, saya katakan ya, bersatu tubuh itu seperti manusia. Setelah itu 1 minggu 2 minggu maka ayam itu bisa salah satu membentukkan kromosom di dalam jiwa ayam itu sendiri, sehingga dia merasakan ada ciri-ciri di dalam jiwanya itu mau masa untuk bertelur. Jadi setelah ayam ini bertelur, saya melihat ya hari-hari di dalam kandang ayam itu bertelur selama 7 hari sampai 8 hari, kalau paling sedikit 8 sampai 10 telurnya. Itu memang berarti masuk sekitar 10 hari masa bertelur. Setelah itu habis bertelur, artinya di dalam ya perut ayam itu sudah habis, berarti ayam itu sudah pergi naik ke tempatnya. Ada tempat yang disediakan atau tempatnya mengerang telur itu sendiri. Itu masih saya pakaikan secara tradisional. Kalau secara modernisasi, modern boleh dikatakan ya, sebenarnya itu ada alat tetes pakai listrik ya, ada alat penetes telur ayam itu sendiri. Itu kalau sudah teknologi sudah maju, kalau saya beternak. Tetapi ini masih cara sistem lokalan. Kalau sistem lokalan itu ayam sendirilah yang mengarangkan selama 3 minggu itu boleh dikatakan 21 hari. 21 hari itu sudah mulailah ya terbentuk bintik-bintik telur itu pecah sendiri ya di dalamnya itu. Dan di situ juga setelah telur ayam itu pecah sendiri, saya meneliti ya, memang cukup bagus sekali. Yang pertama, di dalam telur itu ada gempulan air, lendir air, salah satu apa itu putih-putih, dan di dalamnya ada merah muda. Jadi kalau dikeramkan oleh ayam itu sendiri, sehingga saya melihat ya, apa itu air yang putih-putih lendir itu tadi salah satu itu menjadi bagian-bagian setelah jadi anak ayam itu daging bagian luar. Sebenarnya saya meneliti, jadi bagian daging bagian luar itu yang putih-putih lendir itu tadi di dalam telur. Yang kedua, apa itu namanya yang warna merah itu salah satu kumpulan darah dan usus atau jantung atau hati anak ayam itu tadi sudah terbentuk di dalam ya kromosom telur itu sendiri. Jadi di dalam telur itu salah satu simpanan
darah itu tadi kelihatan ada merah, ada putih, ada merah. Setelah dikeramkan, ya itu berubah menjadi anak ayam. Jadi asal anak ayam itu air seperti ini, ya dikeramkan warna sudah saya katakan salah satu di dalamnya itu, sehingga terjadilah anak ayam itu, sehingga sederhanalah dan kompleklah di dalam anak ayam ini sudah menetas. Di situ ada ususnya, di situ ada hatinya, dan ada di situ apa itu namanya lambungnya, ada juga di dalam itu. Jadi itu sangat aneh sekali asalnya dari pencairan air itu sendiri. Setelah itu diproseskan dan di dalam apa itu kerungkung telur itu tadi, ya di situ ada menyimpan salah satu kromosom atau zat makanan di dalam itu, sehingga terjadi anak ayam itu di dalam terus setelah mulai memecah sedikit itu sampai terjadi ayam di situ ada tersimpan salah satu di kerungkung telur itu, ya salah satu zat makanan sudah disediakan dari kromosom atau dari dalam kandungan ayam itu sendiri. Nah, ini saya sering melihat ya terjadinya pada kelahiran anak ayam itu sendiri. Jadi kan sangat lucu sekali ya, warna putih itu bagian dagingnya sama putih. Ya, kalau bagian merah-merahnya itu di situ komplit, darah ada di situ, jantungnya ada di situ, ususnya ada di situ, hatinya lagi ada di situ, anginnya ada di situ. Jadi semuanya komplit, ayam itu hidup ya, mampu ya, bintik-bintik ini tadi pecah timbul sedikit sehingga pecah terbentuklah anak ayam melahirkan dari sebuah telur itu tadi, ya sudah dikeram oleh induknya itu sendiri. Ini sangat aneh sekali kalau saya melihat itu. Saya berbicara tentang ayam, ya saya berbicara ini tentang ayam, mungkin saya tinggalkan tentang ayam. Dan juga saya mengalihkan lagi, sini kan ada jenis binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, di sini ayam juga cuma bertanggung jawab itu ayam perempuan untuk mengasuh anaknya sendiri. Tetapi ayam laki atau si jago ini tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Nah, di samping itu juga cuma ya ayam perempuan itu ya memang mempunyai salah satu kewajiban seperti manusia juga, saya melihat ya sangat berat bertanggung jawab terhadap anak ayam itu sendiri. Jadi saya tinggalkan ya masalah ayam tidak bertanggung jawab terhadap anaknya seperti ayam lelaki itu sendiri. Dan sekarang saya tinggalkan ya ayam lelaki tidak bertanggung jawab dan saya masuk ke dalam bidang peternakan. Saya ambil salah satu peternakan sapi. Jadi di situ saya pernah dulu itu di sekolah ikut juga praktek ya bagaimana cara mengawinkan sapi itu sendiri ya. Pertama kita bikin ada kandang tempat masuk supaya sapi itu tidak mau ya. Artinya itu dibuat kandang segini supaya dimasukkan. Kita memaksakan salah satu sapi ini ya sudah disuntik, diberikan perangsang untuk seksualitas sapi perempuan ini dengan seksualitas sapi lelaki ini tadi. Itu dikawinkan maka ada kandang. Setelah dikawinkan itu salah satu terjadilah tetes-tetes apa itu sebesar air hujan itu sendiri. Kalau kita sering melihat itu namanya ya air kehidupan anak binatang itu sendiri, namanya air mani. Jadi itu salah satu ya tinggal di rahim sapi perempuan ini tadi dan menyatu ya dengan sel-sel sapi perempuan ini tadi, sehingga terjadilah salah satu sapi perempuan ini menjadi bunting ya, bukan bunting, menjadi hamil. Kalau bunting itu salah satu padi jenis tumbuh-tumbuhan ya, berbagai salah itu ya, jadi langsung sapi itu ya hamil. Jadi setelah itu sangat aneh dan lucu sekali kalau saya meninjau dari yang kecilnya sebesar tetesan air hujan, sehingga bisa terjadi salah satu air atau air ajaib itu ya setelah terjepit di dalam rahim sapi perempuan itu tadi, sehingga terjadilah
kandungan anak sapi yang dicarikan oleh kami yang sudah ditugaskan dari peternakan itu untuk mengawinkan sapi itu sendiri. Jadi kalau tidak salah umur sapi itu dari 18 bulan baru bisa melahirkan kalau tidak salah ya. Tapi sayangnya saya tidak dipakaikan di bidang peternakan, itu saya dulu. Kalau salah tidak apa-apa ya, tetapi ingat saya itu masih enggak salah juga. Nah jadi di situ saya membicarakan tentang sapi. Jadi di situ cuma sapi perempuanlah bertanggung jawab ya terhadap anaknya. Dan sapi perempuan itu juga menyusui, ya menyusui, memberikan susu atau ya anak sapi itu minum dari susu ibunya sendiri yang sudah disediakan di dalam tubuh sapi itu sendiri, berasal dari zat makanan yang diberikan oleh orang peternakan ini, ya zat makanan itulah menyimpan salah satu ya. Ada salah satu cucu apa itu namanya ya, kalau manusia itu sebuah apel yang apa itu ada di muka itu. Nah itu salah satu untuk tempat penitipan air susu sapi perempuan ini. Setelah susu itu setelah anak sapi itu menyusui, ya setelah apa itu sapi itu sudah masuk 8 bulan sampai 1 tahun, maka dikira induk perempuan ini tadi sudah bisa makan sendiri. Akhirnya ya dilepaskan oleh induknya itu sendiri sehingga anak sapi itu bisa ikut dibawa oleh ibu dan bapak pengasuh sapi itu tadi ya makan rumput. Jadi anak sapi itu juga ikut-ikutan makan rumput. Jadi akhirnya anak sapi itu sampai ya 1 tahun 5 bulan bisa makan sendiri. Jadi akhirnya orang yang bagian peternakan ini memberikan makan kepada anak sapi itu. Jadi selanjutnya ya begitu terus di dalam balai peternakan itu sehingga perkembangan anak sapi semakin hari semakin banyak ya. Sangat aneh dan luar biasa kalau sebenarnya sebesar tetesan air dan saja. Air kehidupan sapi laki-laki itu ya boleh dikatakan hawa nafsu ya menjadi sebuah anak sapi itu sendiri. Jadi itulah saya tetap buat meneliti karena apa ya? Sapi atau anjing atau ayam itu sendiri ya selalu terus tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Cuma yang bisa bertanggung jawab sendiri itu adalah sapi, ayam, anjing, perempuan itu sendiri bisa bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, mengasuh dan memberikan makanan lewat menyusui sampai bisa makan sendiri, bisa ikut ya ibu dan bapak sapi lelaki dan perempuan sebagai pengasuh itu tadi. Itu sebatas sapi saja. Nah, sama lagi, saya ingin juga bercerita kalau orang tidak pernah berternak monyet ya. Kalau saya dulu ingin berternak monyet, ya berikan monyet itu ada 4 ekor, 2 lelaki. Asal mulanya monyet itu mulai sampai 3 bulan sampai tangan saya beli dari orang, dia menendang induknya dan saya menghidupkan anaknya lagi merah kepalanya. Jadi di situ saya pelihara anak monyet itu sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun ternyata monyet itu belum bisa kawin ya, belum bisa kawin. Jadi saya ya alihkan. Kenapa saya masih lanjutkan monyet? Ingin saya itu waktu itu ya beternak monyet. Dari 1 tahun sampai 4 tahun itu belum bisa kawin. Boleh dikatakan permainan bina atau permainan seksualitas itu belum bisa ya. Sehingga maksud saya waktu itu ingin beternak monyet itu lebih baik saya dikenalkan semua orang di kampung saya ya, itu sangat unik dan lucu kalau saya beternak ya. Sebaiknya kera itu saya ternakkan atau disuntik diberikan salah satu hawa nafsu seksualitas itu ya. Kera itu umurnya 8 sampai 10 tahun baru bisa kawin, bisa menambahkan salah satu
popularitas anak kera itu sehingga jumlah kera tua itu saya mencari sampai 50 ekor tua kera lewat perkawinan ini tadi. Ternyata kera itu tidak bisa umur 4 tahunnya, tetapi saya melihat kera itu sama seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya bicarakan ya. Jadi kera lelaki itu tidak bisa ya bertanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri. Cuma kera lelaki ini cuma ingin melaksanakan kebutuhan seksualitas pada kera lelaki itu sendiri. Tetapi sangat aneh sekali ya. Kera perempuan ini sepertinya hawa nafsu seiring sehati sejiwa sepakat sehingga ingin ya salah satu permainan bina atau seksualitas di antara kera lelaki dan kera perempuan ini tadi sehingga terjadilah sebuah kelahiran anak kera itu sendiri. Nah itu rencana saya dulu ya. Andai kata itu berlanjut ya, mungkin sekarang bisa anak kera itu saya 5 sampai 6 ya. Sudah saya itu pelihara sampai sekarang. Nyatanya saya bangkrut atau rugi kalau mengeluarkan modal, tetapi saya bukan mengeluarkan modal, tetapi saya mengambil buah-buah yang busuk atau ada karak nasi atau ada buah telur saya berikan. Ya dia senang kalau bisa kera itu. Terima kasih ya teman-teman saya dari Jambat TV mengasihkan saya makan pada hari ini. Ada kata kera itu bisa mengucapkan berterima kasih kepada saya. Ternyata saya beralih ya, tidak mau lagi beternak kera itu sendiri karena lambat kawinnya, umur 8 sampai 10 tahun. Lalu saya kembali lagi dan saya meninggalkan masalah kera tidak bertanggung jawab terhadap anaknya terutama ya kera lelaki itu sendiri. Saya lalu beralih ke ternak babi atau ternak babi hutan. Ya ternak babi itu sebenarnya lebih ringan daripada saya beternak kera itu sendiri ya. Kalau kera 4 tahun belum bisa beranak, jangankan 4 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun baru bisa kera itu dia dikawinkan bisa timbul salah satu anak. Jadi saya tinggalkan masalah kera, saya rugi hitungan peternakan saya ya. Kalau saya mengeluarkan modal, lalu saya alihkan ke ternak babi. Kalau babi itu sangat enak dan sangat mudah ya. Saya memeliharakan babi perempuan, lelaki perempuan, tetapi babi itu bisa melahirkan anak ya dalam satu tahun itu ya 2 kali. Tetapi di situ saya sering juga melihat tetap saya ambilkan, sedangkan judul saya ambilkan pada sore hari ini salah satu binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Kalau namanya binatang lelaki dia bebas tidak ada sangkut pautnya ya. Lanjutkan kalau kita manusia, kalau kita manusia sama bertanggung jawab begitu. Kalau kita binatang ada salah satu selisih sedikit. Pertama selisihnya ya binatang perempuan. Binatang lelaki itu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri. Dia meninggalkan begitu saja. Tinggal yang perempuan ini tadi yang mengasuh anaknya. Nah, jadi kembali lagi saya ke ternak babi itu sendiri. Jadi babi itu sendiri dalam babi itu lama pemeliharaannya baru bisa dikawinkan itu 2 tahun ya 2 tahun. Ya setelah 2 tahun itu bisa dikawinkan dan dikawinkan terjadilah salah satu kelahiran anak babi itu sendiri. Tetapi babi melahir pertama ya banyak tidak jadi ya mati, tapi lahir tapi mati. Kalau kita manusia ya umur 13-14 tahun malah makin jadi ya anak manusia itu makin bagus lahirnya. Kalau kita manusia ya karena persiapan sel itu sudah matang menurut saya 13-14 tahun itu terjadi ya. Nah begitu pula nanti saya lanjutkan ya masalah manusia ini belum selesai. Ya kalau saya berternak babi itu ya saya sering mengamati ya
ya, tinggal di ladang atau di rumah sendiri di desa. Nama tempat tinggal saya desa Cipro, ya. Salah satu di situ juga aneh dan sangat lucu. Kenapa saya mengatakan aneh dan sangat lucu sekali, ya? Ibunya babi ini tadi melahirkan anaknya itu sendiri sehingga ya anak babi itu saya pelihara umur dari 0 sampai 1 minggu sampai 1 bulan masuk ke 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan itu ya ternyata anak babi ini bisa timbul salah satu hawa nafsu seksualitas pada anak babi itu sehingga anak babi itu ya tidak usah dikawinkan oleh seorang dari balai peternakan itu sendiri. Karena apa? Anak babi ini bisa mengawinkan ya induknya sendiri. Itu sangat lucu dan aneh, tapi saya tidak mengatakan aneh dan sangat lucu. Ini namanya binatang, ya. Maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf ya, sekali dan 2 kali 3 kali saya minta maaf ya. Andai kata saya kaitkan ini ya kepada manusia, apakah bisa saya jelaskan lebih jelas atau jangan dijelaskan ya? Kalau kita ambil posisi seperti anak babi itu sendiri ya, sehingga ya saya memang tidak pantas artinya itu tidak pantas untuk melanjutkan, tapi janganlah sampai merembet kepada manusia, tetapi cukuplah kalau menurut saya memotong ini ya. Mungkin sebelum saya melanjutkan mungkin teman-teman saya di luar nanti buka konten akan jelas dan mengerti selanjutnya berbicara. Saya ya meninggalkan itu dan saya melanjutkan anak babi ini sendiri. Jadi anak babi itu ya bisa mengawinkan atau apa tuh mempermainkan salah satu permainan seksualitas anak babi ini dengan ibu pengasuh babi itu sendiri sehingga ya saya itu sering melihat di lembaga pekerjaan saya sendiri ya, sehingga terjadilah babi yang kedua itu hamil ya, terjadilah babi kedua itu hamil oleh diberikan oleh seksualitas anak babi dilahirkan oleh anak induk babi itu sendiri tadi saya melihat. Tetapi saya meneliti dan sangat lucu sekali ya, air tes pada babi itu sendiri ya sangat sempurna sekali ya. Luar biasa ibu bapak pada soal ini sangat sempurna sekali ya. Sebesar tetesan air hujan saja ya, sehingga jadi anak babi tinggal di dalam rahim itu menyatu menjadi satu ya, sehingga jumlah air tes itu ya disitu lengkap. Tes seperti ini. Nah, ini kan satu tes begini. Di sini tes air mani babi itu lengkap di sini. Di sini ada mata, ada badan tubuhnya, di sini ada darahnya, di sini ada usus, di sini ada hati, di sini ada lambungnya, di sini ada apa itu namanya otaknya. Dari segala sesuatu binatang ini ya, dari tes air seperti ini ya. Tapi maaf kalau saya melanjutkan kepada manusia ya, nanti saya bicarakan melanjutkan untuk kepada manusia ya, karena ini khusus untuk bagian apa itu perkebainan atau saya berasal dari balai peternakan, itu saya bisa berbicara melalui jelas dan tidak jelas bisa dipahami atau bisa disempurnakan. Jadi sangat aneh ya, berapa nilai ya air ini tadi dari tes ya, alat tulang kemaluan babi ini tadi timbul itu nilainya 5.000 sampai 7.000 bentuk cair jiwa anak babi atau sapi atau ayam atau anjing itu tadi ya, atau manusia disempurnakan di dalam sel-sel apa itu babi perempuan ini, sehingga terjadi di dalam sel rahim atau dititipkan air itu di dalam rahim pada babi perempuan ini sehingga terjadilah kandungan. Ini sangat aneh sekali, tetapi saya bukan mengatakan itu sangat aneh sekali ya. Tapi semuanya ini saya berani mengatakan itu salah satu keajaiban
Tuhan waktu itu menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu saya tidak sampai mengatakan heran. Itu memang sudah dijadikan. Jadi babi ini yang lelaki tinggal menjadikan lewat hawa nafsu sehingga terjadilah sebuah anak babi itu. Demikian pula kalau saya nanti ya bekerja sama perginya kepada manusia. Nanti ya saya bicarakan tentang pernikahan manusia, terjadilah anak manusia nanti ya. Jadi itu masalah tentang babi. Jadi saya melihat babi itu ya memang betul sekali dan tepat saya ambil judul binatang-binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, terutama binatang lelaki. Ya itu saya ambil kesimpulan. Kalau teman-teman saya tidak percaya nanti, ya selamat menyelidiki semuanya, apakah benar atau tidak, dan kita sama-sama menyempurnakan semuanya itu nanti. Nah, jadi saya tinggalkan masalah ternak babi itu sendiri. Nah, di sini saya ingin juga ya, tetapi tidak lengkap saya berbicara babi, sapi, ayam, anjing. Saya bicarakan ada 4 poin ya. Janganlah ditiru seperti 4 hal saya sebutkan itu tadi. Salah satu ya, jenis binatang lelaki itu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri. Cuma yang bertanggung jawab itu ditugaskan adalah seorang ya, orang 4 bagian perempuan ini tadi itu juga bertanggung jawabkan salah satu anaknya sendiri. Sekarang saya tinggalkan ya tentang binatang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya itu sendiri, terutama binatang lelaki. Jadi 4 jenis binatang lelaki tidak bertanggung jawab pada sore hari ini saya berikan ya judulnya. Dan kelima saya berikan juga kepada kita ya, kalau kita manusia, saya bertanya bagaimana nantinya bisa terjadi seperti ya sapi lelaki. Tetapi maaf ya, saya minta maaf sebentar dan jangan tersinggung dan jangan marah-marah ya. Tetapi selamat menyempurnakan, saya meminta. Apakah benar, apakah tidak itu? Selamat mendengarkan dan selamat ya menyempurnakan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul tahu persis dan menyimak apa tujuan saya berbicara itu sendiri ya. Apa tujuan saya berbicara itu ya? Karena saya melihat itu ya, kadang-kadang maaf ya, tak terlalu tajam saya berbicara, tapi saya pelan-pelan ya supaya lemah lembut didengar ya. Ada rasanya ya kita itu misalkan ya salah satu di dalam rumah tangga itu tidak sesuai, dikatakan tidak punya jodoh, bisa juga itu kita manusia tentang jodoh ya. Tetapi secara keras-kerasan saya tetap mengaitkan salah satu ya, sepertinya kalau itu bisa ya, kita manusia kalau bisa jangan, sekali-kali lagi kalau kita manusia janganlah seperti 4 orang yang saya jelaskan atau 4 binatang saya jelaskan itu tadi. Yang pertama ya, tentang binatang lelaki itu tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak sendiri. Kalau ini sudah masuk kurung kelima, berarti saya berbicara masalah tentang manusia itu sendiri. Jadi saya berbicara tentang manusia pada sore hari ini. Sekali lagi tetap saya minta maaf ya, ini mengenai jiwa kita manusia itu sendiri ya. Saya sebagai seorang lelaki ya, pernah berumah tangga umur 35 tahun
Jadi satu kali berumah tangga cerai dan kedua masih utuh. Di situ salah satu saya ambil, bukannya saya ini seperti sapi, anjing, ayam, babi atau monyet itu sendiri, ya, tidak bertanggung jawab terhadap anak. Tetapi itu karena jodoh satu tidak ada dikatakan, ya. Kedua, penghasilan salah satu tidak mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga saya itu sendiri. Artinya hidup selalu penuh dalam kekurangan. Itulah salah satu kalau kita meninjau ulang dari belakang ke muka, ya. Kalau ada perempuan atau lelaki yang ingin masuk dalam rumah tangga, ingin ada berkekurangan dan mencari sesuatu tanggung jawab dan semuanya itu tidak masuk masalah penghasilan itu sendiri. Dan di situ boleh dikatakan anak satu atau dua, boleh dikatakan tidak ada jodoh, lalu kita bisa berpisah. Tetapi kalau kita secara manusianya bukan begitu, ya. Kalau mengambil dari awal mula, ya, pernikahan sampai berakhir dalam kematian itu sendiri, ya, artinya di dalam itu banyak sekali salah satu tangga-tangga yang kita harus, ya, laksanakan. Misalkan setelah berkeluarga, dapat anak, ya, ibu dan bapak atau suami istri bekerja segala-galanya untuk membiayakan kebutuhan anak kita setelah besar, tentunya masuk TK, SMP, SMA, secara singkatnya cara berbicara, ya. Setelah tamat SMA itu anak kita berarti sudah dewasa dan ada uang dan menanyakan juga berarti saya mengurus juga anak itu tadi supaya bisa berumah tangga. Artinya bisa berumah tangga sendiri sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya sebagai pengasuh, ibu dan bapak sebagai mendidik di rumah di luar dari bangku sekolah itu sendiri. Nah, jadi di situ saya berani mengatakan, ya, kita sebagai manusia dan saya juga ingin belajar lebih baik lagi. Janganlah salah satu akan terjadi di dalam kehidupan pribadi saya sendiri, ya. Seperti saya ambilkan itu tadi, binatang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, terutama, ya, binatang lelaki. Jadi disitulah kita sebagai manusia bisa menyempurnakan lebih baik lagi, kita lebih tinggi ilmu pengetahuan daripada binatang. Dan kita disekolahkan, diberikan pendidikan, hikmah akal budi pekerti lebih tinggi daripada binatang yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau saya tutupkan masalah binatang dan kita, saya kembalikan kepada manusia itu sendiri pada hari ini karena apa? Lanjutan, ya, lanjutan dari kehidupan binatang ini sendiri. Nah, di situ saya melihat misalkan pada kehidupan manusia itu sendiri, ya, tidak sempurna kalau hidup seorang diri dikatakan, ya. Kalau saya dulu itu memang umur 35 tahun rencana tidak ingin berkeluarga. Tetapi nyatanya saya setelah jatuh sakit, ya, saya menyuruh adik saya dan juga saya menyuruh kakak saya tertua untuk memasak atau untuk memanaskan air panas-panasnya. Kita manusia itu juga bukan sangat lucu, ya. Kalau binatang itu tadi saya bicarakan mungkin sudah puas mendengarnya, tetapi binatang. Kalau kita manusia itu sendiri, ya, lewat jenjang-jenjang pernikahan itu sendiri, ya, lewat pernikahan itu sendiri. Kenapa saya mengatakan lewat pernikahan itu sendiri, ya? Ini salah satu contoh kita itu, ya, ingin
Kalau anak saya nanti berkeluarga ingin punya cucu, apa itu cicit segalanya. Jadi di situ saya kembali menceritakannya, kita sebagai manusia itu ya menyalurkan salah satu hawa nafsu ya, kebetulan terutama di dalam bina atau seksualitas itu sendiri. Maaf ya, saya bicarakan itu tidak pandai, tetapi itu memang tugas kita. Tidak kelihatan, saya mengatakan ya tidak kelihatan. Kalau kelihatan apa? Saya jelaskan ya, bukan manusia, itu barbar mata. Kalau kita manusia tidak kelihatan, kita masuk dalam kamar ditutup, itu namanya kita manusia main bina. Di situ juga namanya ya, salah satu hawa nafsu kita manusia ini terbagi dua, ya terbagi dua. Satu hawa nafsu lewat saat bersenggama atas satu tubuh, saat menikmati suasana kenikmatan kita dalam satu tubuh, atau boleh dikatakan ya tadi itu ya cukup satu tubuh saja, mungkin kita sudah mengerti ya. Suasana semacam itu salah satu merupakan salah satu apa itu air yang ada. Air itu ada air yang biasa dan ada air luar biasa. Tapi yang saya jelaskan yaitu air luar biasa terjadi pada manusia lelaki itu sendiri yang dipindahkan ke rahim perempuan itu sendiri sehingga terjadilah salah satu pembunuhan. Sedangkan nilai tes sebesar air hujan begini punya kita manusia, cukup saya jelaskan tadi itu ya. Satu tetes itu kalau dipikir di situ ada mata kita, di situ ada tangan kita, di situ ada jantung kita, di sini ada juga hati kita. Di air ini ada juga salah satu usus kita. Jadi semuanya itu sempurna, segala-galanya lengkap. Apa saya katakan lengkap segala-galanya? Ada mata, ada kepala, ada tangan, ada kaki, batu itu lengkap semuanya. Jadi ibu, bapak-bapak, pada sore hari, nilai air ini boleh dikatakan ya, saya kumpulkan di dalam sendok itu ya. Satu sendok itu nilai air mani manusia itu 10.000 jiwa manusia terbentuklah salah satu air lewat hawa nafsu kita itu tadi ya, bersenggama satu tubuh kita menikmati salah satu kenikmatan dititipkan ke dalam rahim seorang ibu tadi atau istri tadi, sehingga terjadilah istri itu nantinya ya apa itu mengandung, diperiksa 3 bulan sampai 5 bulan sampai 7 bulan, baru tahu ini anak saya lelaki, ini perempuan. Setelah diperiksa, anak bapak ini lelaki, ternyata betul lelaki, bukan pernah, tapi saya menginginkan perempuan itu kan salah satu. Jadi itulah nilai air ini lengkap ya ibu, bapak-bapak. Pada sore hari ini air ini sangat apa saya ambilkan air ini salah satu air yang sangat ajaib lewat hawa nafsu kita itu, sehingga permainan bina atau dikatakan jangan malu-malu ya, bagian psikologis mungkin sudah tahu nih ya, terjadilah ya titipan di rahim itu menjadilah sebuah anak itu, ternyata anak itu sempurna. Jadi anak itu sempurna, lahir tidak ada kurang. Kalau kurang bisa cacat ya. Itu berhubungan pada sore hari ini penjelasan air tetes ini ya, berhubungan apa itu ces atau rekaman kami pada sore hari ini ya tidak mampu untuk sampai jelas ingin saya bicarakan, tetapi pada saat hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan saya berbicara atau berkata yang salah, tetapi kita tinggalkan yang salah, tetapi kita ambil hikmah dan menyempurnakan tujuan apa maksud air ini tersendiri, sehingga terbentuklah baik dan terbentuklah kita manusia seperti saya ya, berdiri di tengah-tengah ini atau membuat salah satu konten pada sore hari ini. Itulah saya juga berasal dari air dan juga orang lain hidupnya berasal dari air. Air inilah salah satu kandungan terhebat, yaitu 10.000 bentuk cair
ya sebelum terjadinya manusia dan sampai terjadinya manusia. Itulah salah satu kelengkapan air ini, nilainya bentuk cair. Dan belum terjadi manusia, baik maka lahir dari 0 sampai 1 hari sampai 1 minggu, sehingga kita melanjutkan dan mempertanggungjawabkan anak ini setelah besar. Janganlah kita seperti babi kera, anjing lelaki, tapi kita bukanlah anjing lelaki, bukanlah anjing perempuan. Kita seorang lelaki, saya manusia lelaki, istri sebagai perempuan, sama-sama bertanggung jawab terhadap anak kita itu sendiri sampai besar dan kecil. Banyak terima kasih dari saya Jamba TV.
tiap andrau hanyu aur update status. Aku palus tulak kemayari lepuk manalu hanyu nyalenga nibamu kalalan kahalang jamatan itu cintaku yena kahalang jamatan itu. Aku gagal makai baju wawidi neu pakai manalu hanyu, aku kataru hanyu Aryai mita Facebook. Aku penasaran Andri hanyu tiap malam tiap andrau hanyu aur update status. Aku palus pula kemayari lepuk manalu hanyu nyalenga nibamu kalalan kahalang jamatan itu cintaku yena kahalang jamatan itu. Ini saya minumkan pada siang hari ini salah satu air kopi. Sehabis saya makan, kan rasanya enak minum kopi sambil ya merokok seperti ini. Jadi suasananya lebih enak lagi dinikmati oleh saya sendiri. Habis makan rasanya kenyang sambil merokok, habis itu bisa istirahat lalu tidur, kan enak tidurnya. Kahalang jamatan itu